selain kita prihatin dengan adanya wabah ini, tetapi juga jangan lupa kita bersyukur adanya COVID-19 ini. Dengan adanya pandemi, dengan adanya wabah ini, kita bisa tambah pengetahuannya tentang apapun. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara selanjutnya tausiah oleh Bapak Arba Riksawan Komaru SE. Untuk itu kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, beserta silaturahim keluarga besar Aisyah Kabupaten Bantul yang terhormat Ibu Yulaiha, Ketua PWA beserta ibu-ibu PWA yang lain barangkali masih menyimak, para pimpinan, ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bantul yang kami hormati, beserta seluruh pembantu pimpinannya, majelis-majelisnya, kemudian juga ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Bantul yang kami hormati pula, serta pimpinan amal usaha Aisyah yang hadir ikut berpartisipasi bersilaturahim pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pertama dan utama yang layak diucapkan selain marilah kita bersama-sama mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, di mana dengan semua nikmat itu kita masih bisa bersilaturahim, salah satunya masih bisa beraktivitas, masih bisa menikmati nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya sehat dan lain sebagainya. Kita bisa bertemu siang hari ini melalui teknologi informasi ini. Alhamdulillah, luar biasa. Detik ini tercatat 199 partisipan, sekitar 200-an kurang lebih yang ikut aktif. Alhamdulillah, luar biasa. Barangkali kalau kita kumpulkan memang perlu tempat yang cukup luas. Ibu-ibu yang kami hormati, ketika saya didhawuhi untuk ngatur di forum ini, saya bertanya-tanya, lalu saya mau ngatur apa? Kalau terkait dengan tema yang diberikan itu adalah masa Ramadan dan kebijakan persyarikatan di dalam menangani COVID-19. Barangkali nanti kita akan bicara seputar kebijakan di Bantul saja. Insyaallah waktunya 15 menit cukup. Waktunya memang tinggal 15 menit. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah insyaallah yang kita sampaikan ketika didhawuhi Aisyah itu memang sulit untuk menolak. Ibu-ibu yang kami hormati, tidak lupa barangkali Syawal sudah lewat, sudah Dzulqa'dah. Tidak lupa kami mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semua kesalahan yang ada pada diri saya, baik itu merupakan kelemahan, kebodohan atau kejubluan, kami mohon maaf, baik yang disengaja maupun yang tidak. Selanjutnya terkait dengan COVID-19, satu hal yang perlu kita sampaikan di awal adalah selain kita prihatin dengan adanya wabah ini, tetapi juga
Jangan lupa kita bersyukur adanya COVID-19 ini. Dengan adanya pandemi, dengan adanya wabah ini, kita bisa tambah pengetahuannya tentang apapun. Baik itu tentang COVID-nya, barangkali tentang terkait dengan virusnya, baik dengan penyakitnya. Saya kira mungkin kita tidak akan menyinggung sampai ranah situ. Tetapi terkait dengan kebijakan, insya Allah nanti bisa kita sampaikan. Tulisannya tidak jelas, Mas. Yang jelas, ibu-ibu yang kami hormati, next saja, Mas, next. Adanya COVID-19 ini, sebagaimana WHO memutuskan, itu sudah menjadi pandemi. Sudah menjadi permasalahan global di seluruh dunia. Kalau kita pernah mengalami gempa bumi, kita yang sebagai korbannya, itu banyak bantuan dari luar. Tetapi ini, wabah ini itu sudah sudah ditetapkan sebagai pandemi, di mana semua orang itu mengalaminya. Sehingga kita harus memperhatikan itu. Kita harus bertahan diri kita sendiri tetap dalam pandemi ini. Oleh karenanya, Muhammadiyah dalam hal ini sebagai organisasi kemasyarakatan, tidak hanya itu. Kalau kita selama ini mengidentifikasi sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagai gerakan sosial kemasyarakatan, itu tidak boleh tinggal diam. Apalagi kita mempunyai sumber daya apapun, sumber daya manusia, sumber daya yang kita punyai, ada lembaga pendidikan, ada lembaga kesehatan, ada lembaga dakwah, di mana kita juga insya Allah punya suprastruktur yang baik, tatanan struktur sampai ke bawah juga baik. Kita tidak boleh tinggal diam. Oleh karenanya, pimpinan pusat Muhammadiyah itu telah menetapkan, telah mengeluarkan satu edaran terkait dengan masalah ini. Yang jelas itu adalah edaran yang kita sampaikan itu adalah kita jadikan jadi guidance, jadi pedoman sebagai warga Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ketika kita mempelajari maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang kemudian diteruskan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta dan juga PDM Bantul juga meneruskannya, ini terkait dengan lalu terus kita mau apa dengan adanya seperti ini. Ketika dikatakan bahwa penyebaran virus ini melalui droplet, kemudian langkah antisipasinya itu adalah pertama dengan pola hidup bersih dan sehat, kemudian harus ada social distancing gitu, terhadap hubungan sosial kemasyarakatan saat jarak antara satu dengan yang lain. Kemudian kita memberlakukan seperti itu dan efektif itu sampai saat ini, sampai hari ini. Strategi kita untuk selalu menjaga kebersihan, kemudian menjaga jarak, itu memang langkah yang masih dianggap paling efektif itu. Nah, oleh karenanya Muhammadiyah juga menetapkan hal itu. Hal-hal yang terkait dengan social distancing, yaitu barangkali kita sudah tahu semua, pola hidup bersehat, sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian adanya pembatasan-pembatasan, bahkan penundaan kegiatan yang massal, kemudian berkembang diganti dengan teknologi informasi seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, itu kemudian lalu bagaimana tentang apa-apa yang selama ini Muhammadiyah kelola, yang itu melibatkan mobilisasi massa yang cukup besar. Masa yang cukup besar di Muhammadiyah itu adalah sekolah. Nah, kebetulan pemerintah juga punya kebijakan untuk meniadakan proses pembelajaran di sekolah dan kegiatannya dialihkan di rumah dengan model online. Kemudian dengan segala kaitan-kaitan yang terkait dengan pendidikan itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah kegiatan sholat
kegiatan aktivitas-aktivitas berjamaah di masjid itu juga Muhammadiyah sangat terkait keras dan itu. Nah, itu kita juga punya kepentingan. Bagaimana ketika kita menetapkan bahwa sholat fardu itu sementara tidak di masjid. Kemudian sholat Jumat itu bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Barangkali Mas operator untuk slide-nya di-upload ulang dari awal. Barangkali mungkin. Nah, itu. Nah, kemudian terkait dengan itu, lalu karena itu menyangkut ibadah loh, sholat Jumat kan disarankan di masjid gitu. Kemudian ketika kita itu harus menjaga jarak, lalu bagaimana kemudian? Oke lah, itu terkait dengan pertama sebelum itu, ketika kita mengalihkan dari aktivitas di masjid menjadi di rumah, itu kan juga perlu fatwa-fatwa yang harus dikeluarkan oleh Majelis Taklim Muhammadiyah. Lalu bagaimana sholat Jumat harus kita lakukan diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah, itu ada fatwa-fatwanya. Kemudian pada Ramadan kemarin itu bagaimana ketika kegiatan Ramadan itu diganti di rumah. Gitu. Kemudian sampai kepada pelaksanaan sholat Idul Fitri itu. Nah, bagaimana sholat Idul Fitri itu bagaimana juga disarankan untuk tetap di rumah. Gitu. Kemudian sampai kepada ini kegiatan ibadah Idul Kurban. Gitu. Lanjut aja Mas. Ya. Implementasi dari social distancing satu, yaitu adalah pembatasan kerumunan, termasuk kita tidak mengadakan pengajian bagian, sementara pengajian bagian sifatnya umum itu diganti dengan model daring. Kemudian kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan diganti melalui online. Belajar di rumah, learning from home, kemudian bekerja juga dari rumah, yaitu work from home. Lalu sholat jamaah dilakukan di rumah. Sholat jamaah dilakukan di rumah itu juga pimpinan pusat telah mengeluarkan fatwanya. Lalu sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah, itu terkait juga dengan fatwa. Next. Kemudian kegiatan Ramadan diselenggarakan di rumah, itu juga terkait dengan bahwa sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah, kemudian silaturahmi syawalan dilakukan secara online, kemudian pemberangkatan jamaah haji ditunda karena itu pemerintah Arab Saudi, Kingdom of Saudi Arabia. Lalu sholat Idul Adha juga disarankan di rumah. Lalu ada konversi ibadah kurban ke sedekah, itu juga disertai dengan fatwa, kemudian protokol kesehatan pemotongan hewan kurban. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, mulai dari beberapa waktu yang lalu ketika itu mulai digelurakan istilah new normal, kalau Bu Zul tadi mengatakan new reality, apalah itu namanya, tapi yang jelas memang karena tuntutan masyarakat itu kita sudah berbulan-bulan di rumah, kemudian keadaan ekonomi juga tidak bagus karena sebagian roda ekonomi tidak berputar, akhirnya kemudian dikeluarkan sebuah kebijakan, oke lah kita mulai agak mengendurkan sedikit itu. Coba bagi yang untuk sholat Idul Adha itu sebaiknya masih disarankan di rumah. Namun bagi yang ingin menyelenggarakan, maka harus itu menggunakan tempat yang agak sedikit lapang tapi tidak terlalu besar. Misalkan lapangan badminton atau lapangan voli gitu. Dengan memperhatikan jaga jarak, memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ada. Termasuk juga beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai membuka masjid
membuka masjid dengan syarat yang agak ketat, dengan protokol kesehatan yang agak ketat pula. Nah, itu semua ibu-ibu sekalian bukan berarti kemudian misalnya jadi begini, lagi nih, kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak dari dulu dilakukan seperti ini? Kalau itu memang dilakukan sejak sekarang, sejak dahulu kan bisa kita lakukan seperti itu. Ibu-ibu sekalian, banyak jamaah kita, anggota kita yang bertanya seperti itu. Lagi ini, gitu. Lagi ini kenapa kok baru sekarang? Kalau mau dilaksanakan hal itu seperti itu, saja bisa. Ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita jelaskan itu adalah inilah proses pembelajaran. Yang pertama, bagaimana kita memahami akan identifikasi dari wabah itu sendiri. Kemudian juga akibat-akibat apa, dampak-dampak apa yang dilakukan. Nah, ketika itu semua kita sudah memahami semua. Kemudian kita juga sudah mengkaji dalam hal ini apa namanya scoring epidemiologi dari pemerintah Kabupaten Bantul, karena memang saya lihat ketika kita konsultasi dengan Dinas Kesehatan memang waktu itu belum ada istilah zona merah, kuning, hijau dan seterusnya. Itu baru kemudian pemerintah Kabupaten Bantul itu melakukan studi sendiri dengan berbagai fenomena yang ada, kemudianlah dilakukan scoring epidemiologi itu. Nah, sehingga muncullah kriteria kalau merah itu seperti ini, kalau oranye seperti ini, kalau hijau seperti ini. Nah, bisa kita lihat sampai hari ini ya kita masih prihatin, teman-teman, saudara-saudara kita dari Banguntapan itu masih juara gitu. Ya, mohon agak bersabar untuk bisa mensikapi hal ini. Masih ada 8 yang positif itu. Nah, kita yang penting adalah edukasinya, edukasi kepada masyarakat. Ini loh keadaannya kaya ngene iki. Nek kowe arep anu ki kudune ngene iki. Tetapi ketika jenengan mau begini, syaratnya harus begini. Yang penting adalah edukasi. Kemudian yang berikutnya adalah pencerahan. Lanjut next. Nah, itu dampak dari kebijakan social distancing itu adalah dampak ekonomi. Ada pendapatan yang turun atau bahkan hilang. Kemudian melambatnya perputaran roda ekonomi. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian terkait dengan itu berapa orang yang kehilangan mata pencahariannya, yang itu bahkan itu sampai untuk makan sehari-hari saja susah. Kita masih banyak melihat hal itu. Kita melihat orang-orang yang pendapatannya itu adalah harian, itu bisa sangat merasakan itu semua. Akibat apa? Akibat kebijakan social distancing itu. Kita bisa melihat lapangan Paseban yang setiap malamnya seperti itu, tiba-tiba harus semua berhenti, kemudian melambatnya perputaran roda ekonomi. Lalu dampak sosial, sebagai akibat dari dampak ekonomi, yes, itu. Orang-orang yang berdagang di pasar yang harus berjualan itu dibatasi waktu, mereka akan timbul persoalan-persoalan sosial yang lain gitu. Nah, kemudian sebagai akibat dari berbagai pembatasan itu sendiri, dampak-dampaknya tidak sedikit pula teman-teman anggota takmir itu yang terjadi kasus-kasus sosial karena dampak pembatasan ataupun dampak perlakuan ataupun kebijakan kita di masjid itu sendiri. Itu bukan salah siapa-siapa, tetapi marilah kita itu upaya kita, tantangan kita bagaimana untuk kita selalu mengedukasi, kemudian mencerahkan itu. Kemudian dampak politik yaitu perombakan berbagai kebijakan pemerintah karena COVID-19. Bisa kita maklumi ketika beberapa program itu dihentikan. Konon ya, di Bantul itu potensi pendapatan daerah itu hilang 200 miliar yang harusnya didapatkan, akhirnya tidak kita dapatkan. Itu sehingga harus ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan itu. Lanjut, Pak. Kemudian apa yang telah dilakukan oleh perserikatan? Next.
apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu selalu berorientasi kepada keselamatan jiwa atau hifdzun nafs. Kemudian membentuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCCC sampai ke tingkat cabang dan ranting. Lalu melakukan sosialisasi dan edukasi yang mencerahkan kepada masyarakat. Kegiatan ini melibatkan semua bidang di Muhammadiyah, semua masjid-masjidnya terlibat. Bagaimana teman-teman MCCC di cabang itu melakukan sosialisasi di masjid-masjid, di masyarakat, kita tahu sendiri gitu, dengan berbagai macam intensitasnya. Ada yang aktif betul, ada yang kolo-kolo, ada yang itu macam itu. Tapi alhamdulillah MCCC di cabang luar biasa. Gitu. Melakukan penyemprotan di awal itu, kemudian melakukan sosialisasi, ada yang keliling halo-halo gitu. Kemudian melakukan langkah-langkah preventif, yaitu dengan penekanan pada pola hidup bersih, sehat, kemudian hindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan lain sebagainya kita sudah itu. Kemudian yang 5 adalah menyiapkan fasilitas kesehatan yang dimiliki untuk setiap melakukan tindakan yang melayani tindakan-tindakan yang berhubungan dengan masalah medis. Next. Berperan aktif dengan berkolaborasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul. Alhamdulillah kita selalu seiring sejalan dengan program gugus tugas. Bahkan Muhammadiyah dipercaya lewat PKU Bantul untuk melatih petugas pemulasaraan jenazah. Mohon maaf, itu istilah dari gugus tugas itu pemulasaraan, kalau istilah kita yang sehari-hari adalah rokti. Lalu mempersiapkan tim advokasi terkait dengan pendampingan yang masalah-masalah masyarakat pada masyarakat yang bermasalah dengan hukum akibat COVID-19. Alhamdulillah sampai saat ini belum begitu kita tangani, semoga saja tidak ada. Kemudian berkolaborasi dengan Layismu terkait dengan penghimpunan dana untuk menopang kegiatan tanggap darurat, tanggap rehabilitasi, dan tanggap rekonstruksi. Termasuk mohon ibu-ibu sekalian, terkait dengan apapun yang itu bersifat nanti penghimpunan dana ataupun pentasarufan apapun, mohon kiranya bisa dikoordinasi dengan Layismu. Kalau di cabang ya kantor layanan Layismu. Gitu. Nah, ini biar apa? Biar itu agak terkoordinir pentasarufan dan pelaksananya. Nanti supaya tidak tumpuk-tumpuk akan ada yang kelewatan. Kemudian menyiapkan upaya ekonomi khususnya ketersediaan pangan dan ketahanan pangan bagi jamaah. Ini langkah kita kemarin seperti itu, sebagaimana kita lakukan tanggal 22 April, tanggal 19 Mei, dan kemudian insya Allah nanti di awal Juli ini kita juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Herwuriani, insya Allah kita juga akan melakukan langkah berikutnya. Mohon kerjasamanya. Kemudian melakukan pendampingan jamaah terkait dengan persoalan ibadah dan permasalahannya terkait dengan wabahnya COVID-19. Masih ada orang yang bertanya-tanya, saya itu beribadah di masjid aja nggak masalah, kenapa saya harus di rumah gitu? Kenapa korban itu harus dikonversi itu? Nah, saya kira ibu-ibu ketika membaca edaran dari pimpinan pusat yang terakhir terkait dengan ibadah korban, saya kira bisa memaknai, memahami terkait dengan apa itu, kenapa itu dikatakan sebagai konversi. Gitu. Karena juga itu kan dikatakan ketika kita punya uang, kemudian kita berniat mau korban, bukan berarti kita niatnya berkorban kemudian kita wujudkan dalam bentuk yang lain, tidak. Tetapi diseyogiakan apabila kita sudah punya duit, bagaimana ketika itu di lingkungan kita itu masih layak untuk kita tolong dalam kebutuhan yang lain, barangkali kita bisa alihkan ke situ itu dananya. Nah, kemudian segitu ketika kita punya dua-duanya, monggo lah gitu. Itu monggo lah. Gitu. Nah, itu terkait dengan hal-hal yang itu sifatnya konversi. Nah, kemudian juga yang kemarin Idul Fitri, kemudian sholat tarawih dan sebagainya itu sudah lewat. Tetapi saya pikir monggo kita ini
sebagai warga persyarikatan, kita jadikan gerakan kita adalah gerakan yang serentak dan rapi gitu, sehingga itu gerakan kita Muhammadiyah itu bisa mendapatkan satu sinergi. Kegiatan Muhammadiyah dimanapun itu bisa akan mendapatkan satu sinergi yang baik untuk menghadapi bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah di Jogja ini kemarin beberapa waktu yang lalu telah dikatakan sebagai daerah yang tingkat sembuhnya itu lebih tinggi dari tingkat sembuh secara internasional. Semoga ini terus berlanjut dan semakin tinggi lagi. Kemudian angka positif juga sudah tidak ada lagi, menurun dan kemudian hilang dari Bantul, hilang dari Jogja, hilang dari Indonesia, dan hilang dari dunia ini. Nah, terkait dengan itu, next Mas, memang kita tidak boleh berbangga ya, tetapi ada seseorang yang dari survei itu memang peran Muhammadiyah itu memang cukup signifikan. Bapak Ibu sudah pernah melihat di grafik ini, jadi organisasi yang paling peduli pada saat pandemi itu adalah Muhammadiyah. Kemudian baru itu ada ID, kemudian ada NU, kemudian yang lain. Saya kira itu ibu-ibu yang kami hormati, karena waktu sudah adzan asar, nanti barangkali slide bisa kita share kepada ibu sekalian untuk bisa kita pelajari bersama-sama. Saya kira itu hanya sedikit yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Tidak bisa kita jelentrehkannya akan lebih luas, dan mohon maaf atas partisipasinya, mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Arbariksawan Komaru atas tausiahnya. Untuk sesi tanya jawab kita buka satu termin saja ya, karena waktunya. Ibu-ibu bisa dengan melambaikan tangan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratna bagaimana caranya. Monggo satu termin untuk 3 penanya saja. Yang lain kalau ada yang mau bertanya bisa lewat chat yang ada atau juga bisa WA di WA grup, nanti kita sampaikan kepada Bapak Komaru. Monggo. Ada Mbak, Mas? Dari Telingo itu ya, Bu Koniah. Bu Koniah. Ya. Bu Koniah, monggo satu Bu Koniah, terus ada lagi Mas? Oh, chat juga, nggih. Kalau yang mau nanya langsung ada ndak ibu-ibu? Ibu Erlin Astuti. Ada yang lain? Satu penanya Bu Erlin Astuti. Ya, sementara satu penanya dulu kepada Ibu Erlin Astuti, disilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami sampaikan mungkin kepada pengurus PBA, mungkin kaitannya dengan perihal kami selaku PRA, Pak, Bu, kaitannya dengan kasus corona ini memang dampaknya buat kita rasakan semua ya. Yang kami tanyakan perihal untuk memang kita sekarang terkendala terhadap PPDB. Kami kebetulan juga dari TK dan KB punya lembaga kami, dari yayasan itu punya 2 layanan. Memang kita dari manapun memang yang terkait kasus corona ini terhadap PPDB ini dan keterlanjutan, karena nanti kita harus menyikapi di tahun depan kita baru bisa. Kita memang sudah banyak fenomena yang kita hadapi. Terkait uang honor ini memang kita sekarang memang harus berjuang keras. Bagaimana kita mengantisipasinya sehingga bisa nanti, yang jelas tadi pesannya guru harus tetap istiqomah dan bersabar. Memang kita sudah mengupayakan perihal tersebut. Tapi untuk uang honor ini memang istilahnya kita kembang kempis ya Bu. Jadi mohon
adakah nanti upaya-upaya dari PDA kaitannya dengan hal ini, sehingga memang kita harus menghadapi guru-guru yayasan yang mungkin. Ibu mohon bisa lebih singkat, Ibu. Ya, yang jelas bagaimana upaya daerah untuk menghadapi seperti ini, Bu, untuk kasus honor ini, adakah mungkin sumbangan atau bagaimana? Mungkin seperti itu upayanya bagaimana? Mohon teknisnya bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penanya yang lain, Mas, bisa dilihat ada enggak? Ya. Aku bisa mau tanya, Mas. Dibacakan, Mas. Enggak pakai. Ada pertanyaan via chat. Ini dibacakan, Bu Murni. Kesulitan juga. Mas, dibacakan aja, Mas. Oh, gini. Oh ya, saya. Ini Pak Komaru mohon bisa dijawab pertanyaannya. Mohon penjelasan tentang korban yang dikonversi dengan sodakoh dari Ibu Muslimah. Ibu Muslimah dari mana nih? Banguntapan Utara. Iya. Pak Komaru disilakan. Tadi pertanyaan pertama dari Ibu Erlin, ya. Ini itu konsumsi untuk PDA, jadi nanti kita jawab tanggal 2 dalam diskusi dan musyawarah dengan PCA. Karena itu cukup panjang pembahasannya, Ibu. Jadi nanti khawatirnya kita sholat asar jadi mundur-mundur ketika menjawab di sini. Begitu ya, Ibu Erlin. Mohon maaf, nanti kita bahas bersama. Pak Komaru disilakan untuk menjawab. Konversi. Jadi tadi sebetulnya sudah kita sampaikan terkait dengan konversi itu adalah begini. Tadi di depan dampak dari adanya wabah ini itu adalah menurunnya daya beli masyarakat. Karena apa? Karena pendapatannya yang berkurang bahkan hilang. Untuk mencukupi kebutuhan dasar aja barangkali itu susah, apalagi untuk keperluan yang lain. Dan itu banyak di masyarakat kita yang seperti itu. Nah, ketika misalnya seiring juga dengan semangatnya kita Ngaisyah yang kita secara bertahap itu melakukan pentasarupan sembako, itu sebetulnya kan untuk memenuhi harkat kebutuhan dasar dari keluarga itu sendiri terhadap ketahanan pangan. Artinya apa? Banyak masyarakat kita itu yang masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat primer. Adanya makan, yaitu makanlah bahan pokok makanan lah itu. Sehingga ketika ada seseorang itu dari awal itu mempunyai niatan untuk berkorban pada tahun ini, itu diseyogiakan dana untuk berkorban itu dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat kita. Apalagi masyarakat itu adalah ada di ring satu kita. Itu terkait dengan itu. Kemudian pengertian konversi yang berikutnya itu adalah sebetulnya kalau saya itu bukan konversi, yaitu hanya mentasarohkan hewan korban tidak di tempat kita dengan cara uang itu kita serahkan kepada layismu. Kemudian biar layismu itu yang memetakan daerah mana yang kurang terhadap kebutuhan hewan korban. Kemudian biar layismu yang melaksanakan pelaksanaan korban di sana. Nah, ketika terkait dengan hukum malah bisa jadi ketika kita itu melepaskan seseorang itu dari kesusahannya, apalagi itu adalah masalah di sekitar kita, itu malah hukumnya lebih wajib. Tetapi ketika korban sunnah muakkadah itu yang terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan korban. Saya kira itu.
Sampun monggo Bu Iba. Oh, nggih, nggih. Ya, terima kasih Pak Komaru. Terima kasih Pak Komaru. Bu Muslifah sudah jelas? Nggih. Tadi dari mana? Oh, nggih. Satu penanya terakhir Ibu Duriah, karena ini kita buka satu termin saja. Penanya terakhir, penanya ketiga Ibu Duriah disilahkan. Ibu Sili Duriah. Monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari PCA Bangun Tapan Selatan Ibu. Mau tanya untuk mengadakan Muspimcap tadi kita melalui WA. Karena kondisi semacam ini, apakah bisa diwakili dan kita mempunyai untuk nama-nama majelis begitu Bu, sehingga melalui WA. Apakah Ibu, itu? mohon maaf Ibu, ada pertanyaan yang berkait dengan materi tadi Ibu, materi tausiah. Oh ya. Pak Komaru, kalau ada itu yang disampaikan terlebih dahulu. Sementara untuk yang berkait dengan konsolidasi organisasi nanti kita bahas akad kedua. Monggo Ibu. Ya. Terima kasih untuk tadi mengenai tambahan ilmu mengenai COVID. Memang untuk cabang-cabang maupun ranting kita harus selalu mengadakan adanya ta'awun ya sosial. Kemudian Bu, himbauannya itu untuk ranting dan cabang itu prioritas pertama adalah untuk pengajar guru honorer. Otomatis ini terkait dengan kebijakan di dalam COVID tadi. Bagaimana seandainya itu dibikinkan dalam bentuk sembako? Mungkin begitu Bu. Maksudnya ibadah korban dialihkan Ya. dengan bentuk sembako begitu Ya. Bu? Pak Komaru, monggo silakan dijawab. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Bapak Komaru. Yeah. Jadi yang jelas sudah terjawab sebetulnya sudah di awal tadi. Jadi ini bukan ketika niat di awal kita itu kemudian punya duit lalu untuk ibadah korban, tapi karena ada kasus seperti ini, kemudian niat itu kemudian kita alihkan kepada niat sedekah yang lain. Mohon maaf Ibu, ini bukan korbannya berwujud sembako, bukan ya, bukan korbannya berwujud, tetapi rencana yang akan kita gunakan untuk korban kita alihkan untuk sedekah yang lain, gitu. Nah, ini memang dianjurkan oleh ini Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menganalisa adalah seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya memang itu harus jauh hari sebelumnya, karena untuk saat ini rata-rata itu sudah banyak yang diserahkan kepada panitia uangnya. Kemudian sudah dibelikan hewan, meskipun hewannya belum datang, itu. Tapi monggo lah di Bangun Tapan Utara atau Selatan tadi. Di sana ketika itu masih memungkinkan, oh ini ada himbauan dari pimpinan seperti ini yang biasanya itu sebagai sohibul korban, dana saya alihkan untuk saya serahkan kepada lesismu, kita alihkan untuk pengadaan sembako untuk orang-orang yang berhak seperti ini. Jadi insya Allah, tapi substansinya memang betul seperti itu Bu, substansinya seperti itu. Jadi karena memang kondisi saat ini memang kasus nyatanya seperti itu. Matur nuwun Bu. Terima kasih Pak Komaru. Ibu-ibu sudah paham ya apa yang dijelaskan oleh Bapak Komaru tadi. Jadi bukan berarti korban dalam bentuk sembako, tapi mengalihkan gitu. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, mengingat waktu karena sudah terdengar adzan asar, sesi tanya jawab saya rasa
sementara kita cukupkan, nanti bisa disambung lewat WA grup Aisyah. Oke, atas kebijakan dari pimpinan pusat Muhammadiyah tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Komaru, tentu kita sebagai pimpinan Aisyah wajib untuk mengawal keputusan tersebut ya ibu-ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya informasi dan lain-lain. Informasi cukup satu saja, bahwa pada Ahad kedua bulan Juli nanti kita akan adakan koordinasi dengan pimpinan wilayah, pimpinan cabang Aisyah Sebantul terkait beberapa hal yang mendesak seperti yang telah disampaikan oleh ibu-ibu tadi, termasuk masukan dari Ibu Erlin dan juga Ibu Turia tadi. Akan kita bahas pada Ahad kedua, begitu. Di SD Unggulan Aisyah jam 9 pagi. Ini mengingat masih suasana COVID dengan physical distancing juga, jadi setiap cabang wajib hadir, tetapi cukup mengirimkan satu personal saja. Mohon nanti yang bisa diutus, yang nantinya bisa juga membawa kembali informasi-informasi ke PCA-nya. Begitu ya ibu-ibu. Baik, acara pada siang hari ini sudah terlaksana, alhamdulillah banyak variannya tadi. Ada yang disambi tidur, ada yang disambi makan, ada yang ngunjuk dan sebagainya. Ada yang masak juga, alhamdulillah semua memberi manfaat dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, acara demi acara sudah kita lalui bersama, tiba saatnya pada acara yang terakhir, penghujung acara penutup. Untuk itu, mari kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara dan juga ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Bantul yang berada di sentral acara di studio RSU PKU Muhammadiyah Bantul, mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, monggo Ibu bersama-sama menyanyikan menyanyikan Semarak Muktamar sebagai penutup. Monggo di ruangan masing-masing. Muhammadiyah derapkan langkah, bangkitkan tajlid, kibarkan dakwah, amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah.
Indonesia.